warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aulia. Di sini saya dan rekan saya, Mega Fitri, akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari perkembangan peserta didik. Nah, jadi perkembangan peserta didik adalah proses dinamis yang melibatkan perubahan dan juga kemajuan dari berbagai aspek kehidupan siswa, seperti kognitif, emosional, sosial, dan juga fisik. Nah, menurut opini pribadi saya, perkembangan peserta didik tidak hanya dilihat dari segi pencapaian akademik, tetapi juga dari sisi pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan perlukan siswa untuk masa depan. Nah, kemudian pentingnya pengakuan terhadap keberagaman peserta didik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan mereka. Nah, sebagai contoh, pada tahap perkembangan usia dini, siswa sangat bergantung pada lingkungan sosial mereka dan belajar berinteraksi dengan orang dan memahami dunia di sekitar mereka. Sementara itu, pada usia remaja, mereka mulai mencari jati diri dan menghadapi berbagai tantangan emosional yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Dalam memahami karakteristik perkembangan peserta didik, ada beberapa hal mendasar yang bagi siapapun akan terlibat dalam dunia pendidikan. Setiap peserta didik memiliki pola perkembangan yang unik, dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, maupun lingkungannya. Yang pertama ada faktor perkembangan fisik, yaitu perkembangan fisik mencakup perubahan yang terjadi pada tubuh peserta didik, seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, serta kematangan organ tubuh. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini meliputi atau berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, serta memecahkan suatu masalah di peserta didik tersebut. Lalu, yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan ini cukup mencakup kepada kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti sosialnya maupun teman sebayanya, serta untuk juga mengelola emosi para peserta didik untuk bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu yang keempat, ada perkembangan moral dan spiritual. Kemampuan perkembangan moral dan spiritual ini ditujukan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta perkembangan nilai-nilai spiritual. Lanjut kepada materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ada aspek perkembangan peserta didik. Di sini, aspek perkembangan peserta didik adalah proses yang kompleks dan saling berhubungan antara berbagai aspek. Dalam dunia pendidikan, memahami aspek-aspek ini sangatlah penting untuk membantu para peserta didik mencapai potensi terbaik diri mereka. Seperti yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik mencakup kepada pertumbuhan tubuh, perkembangan organ, dan kemampuan motorik dirinya. Yang kedua ada aspek kognitif. Di sini aspek atau faktor yang mencakup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan suatu masalah. Lalu yang ketiga ada aspek sosial. Aspek sosial mencakup kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Lalu ada aspek emosional. Di sini peserta didik diminta untuk mengenali atau memahami dan mengelola emosinya sendiri. Lalu yang kelima ada aspek moral dan spiritual. Di sini berkaitan dengan nilai-nilai etika, agama, dan pemahaman tentang apa yang benar dan salah. Lalu yang terakhir ada aspek bahasa. Aspek bahasa di sini mencakup kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara baik maupun secara lisan maupun secara tulisan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Untuk yang pertama, di sini ada faktor internal. Dalam faktor internal ini,
menjelaskan dua kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan faktor biologis yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian ada kondisi psikis. Perkembangan peserta didik pada kondisi psikis dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang mencangkup dukungan emosional, komunikasi, dan pola asuh. Kemudian bagaimana cara mereka bersosialisasi dan pengalaman pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Untuk faktor eksternal dalam perkembangan peserta didik, ini meliputi kondisi lingkungan sekitarnya dan proses belajar. Kemudian yang ketiga itu ada faktor psikososial. Nah, yang pertama itu ada stimulasi. Hal ini merupakan faktor penting yang menunjang dalam perkembangan peserta didik. Karena peserta didik yang mendapat stimulasi atau rangsangan yang terarah dan teratur akan cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang. Kemudian yang kedua itu ada motivasi dalam mempelajari sesuatu. Motivasi yang ditimbulkan dari sejak awal akan memberikan hasil yang berbeda pada peserta didik dalam menguasai sesuatu. Kemudian yang ketiga ada pola asuh dan kasih sayang orang tua. Orang tua merupakan area terdekat dengan peserta didik. Peserta didik sangat memerlukan kasih sayang, perlindungan, rasa aman, sikap, dan juga perlakuan adil dari orang tua. Nah, bagaimana gaya pengasuhan orang tua yang diberikan kepada peserta didik itu akan sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik.